kesempatan yang diberikan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya Bang. Kepada Kepala Stasiun Klimatologi Seram bagian Barat, Pak Daniel yang saya hormati, dan semua rekan yang bersedia dan berkenan hadir untuk menyaksikan presentasi saya dengan judul Detection and Attribution of Climate Change Signal in Ocean Wind Wave. Outline-nya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metodologi, yang ketiga variabilitas iklim gelombang, selanjutnya deteksi sinyal perubahan iklim, yang keempat, kelima atribusi perubahan pada klimatologi gelombang, yang terakhir pendahuluan. Wind-wave mengontrol proses fisik dasar seperti pemanasan, perputaran momentum dan massa lapisan ke dalam laut dan atmosfer. Cavalieri et al. 2012. Kedua, variabilitas dan perubahan arah dan kecepatan angin, kontraksi dan ekspansi tutupan es di Arktik dan Laut Selatan juga mempengaruhi gelombang iklim atau kondisi umum gelombang. Ketiga, ketidakpastian apakah tren yang diamati dan diproyeksi pada wind wave adalah hasil dari variabilitas iklim gelombang, kecepatan angin, dan tinggi gelombang signifikan ataupun perubahan iklim sementara. Selanjutnya, kecepatan dan arah angin serta penutupan es di laut dari dataset CMIP5 menyediakan data untuk gelombang model aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelidikkan interaksi kompleks antara variabilitas yang alami, yaitu yang alami, dan antropogenik dampak iklim gelombang. Terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan variabilitas iklim gelombang di bawah kondisi praindustri, dalam artian sebelum masa praindustri, sebelum 1850, dan mendeteksi sinyal perubahan iklim secara signifikan atau menyimpang dari variabilitas alami pada skenario masa depan dari 2010 sampai 2060. Metodologinya secara garis besar ada 3, ada model, percobaan numerik, dan metode deteksi. Untuk model menggunakan output dari sistem model bumi (ECR) dalam bentuknya CMP5 untuk pendekatan model gelombang global. Untuk percobaan numerik, yang pertama simulasi variabilitas alami dari wind wave di bawah kondisi iklim praindustri. Yang kedua, simulasi variabilitas wind wave dan ombak di bawah kondisi berdasarkan simulasi historis, yaitu 1850 sampai 2010. Jadi yang sudah berjalan, yang sudah diamati. Kemudian perubahan iklim atau proyeksi masa depan dari 2010 hingga 2000 kemarin menggunakan RCP 8.5. Tabelnya seperti ada yang di sini, ada 3. Terus kemudian metode deteksi pada penelitian melakukan pendekatan umum untuk menemukan kapan sinyal perubahan iklim yang sangat cepat dan signifikan menyimpang dari variabilitas iklim alamiahnya. Dari hasil pembahasannya, yang pertama yaitu variabilitas iklim gelombang. Dari grafik, kalau yang hitam itu merupakan historical. Di sini kita melakukan periode penelitian selama percobaan memakai kontrol selama 100 tahun. Yang hitam merupakan historical, yang biru kontrol, sedangkan yang merah adalah skenario masa depan pakai RCP 8.5. Secara dari itu dapat terlihat dari grafiknya di yang warna merah adalah meningkatnya nilai rata-rata global tinggi gelombang dan kecepatan angin yang signifikan disebabkan oleh kombinasi kompleks antara sinyal yang dimodifikasi, yaitu variabilitas iklim dan perubahan iklim. Kemudian selanjutnya variabilitas tinggi gelombang signifikan dan global, signifikan global dan kecepatan angin pada kontrol 100 tahun, sama seperti yang tadi.
Ini signifikan wave dan wind speed dibedakan lagi. Nah, pada kontra 50 tahun pertama pada signifikan wave terlihat adanya penurunan di 10 tahun periode pertama, dan 20 periode berikutnya terjadi peningkatan, baik yang skenario, pada khususnya skenarionya ini, tapi ada penurunan lagi di 10 tahun terakhir untuk skenario ini. Sedangkan untuk wind speed selama periode pertama 10-20 tahun kecepatannya masih stabil. Nah, terjadi peningkatan pada kondisi skenario pada SCP-5, terjadi peningkatan kecepatan. Nah, rentang variabel tinggi gelombang signifikan dan kecepatan angin seperti pada tabel di bawahnya, itu pada masing-masing lautan. Ada beberapa, ada Arktik, Arktik dan seterusnya. Secara global ini ada rata-ratanya 2,67 untuk tinggi signifikan per meter dan 7,25 meter per sekon untuk kecepatannya. Nah, ini lanjutan dari tadi, deteksi sinyal perubahan iklim pada tinggi lubang sama dan kecepatan angin diilustrasikan untuk berbagai cekungan laut, kondisi laut, misal Indian Ocean, South Ocean, seperti tamu pada tabel itu. Seperti yang ditanda ini terjadi perubahan, dapat dianalisis bahwa dari SCP-85 dari proyeksi masa depan pada Arktik untuk kecepatannya terjadi peningkatan, sedangkan yang di Indian Ocean ada penurunan pada periode 20-50 tahun sama periodenya. Ini untuk Southern Ocean terjadi lonjakan signifikan, tapi pada 10 tahun terakhir mengalami kenaikan pada skenario-nya. Untuk daerah lain, ini yang untuk, sedangkan untuk tinggi gelombangnya ada perubahannya pada Atlantik. Selanjutnya, deteksi sinyal perubahan iklim. Munculnya dapat dideteksi pada bagian seperti A, B, C, dan C dan swell dari tutupan air es. Jadi di bagian pertama disebutkan bahwa tutupan es juga mempengaruhi kondisi, dipengaruhi oleh perubahan iklim. Untuk atribusi perubahan iklim gelombang, seperti nampak pada grafik gambar di samping yang bagian bawah, anomali kontribusi swell dalam persen setelah dihitung di berbagai periode referensi antara 1850 sampai 70 yang bagian, dan tahun di A, B, dan C. Dari gambar ini dari swell terlihat bahwa pada kondisi global juga sangat berpengaruh, sedangkan yang lokal misalnya di Teluk-Teluk juga sangat berpengaruh signifikan ketika ada perubahan ini. Untuk kesimpulan, penelitian menemukan bahwa dalam eksperimen penelitian ini gelombang sangat sudah dipengaruhi oleh perubahan iklim dalam hal ketinggian gelombang dan lonjakan signifikan dan pada kecepatan angin. Kedua, penelitian ini menemukan sinyal perubahan iklim yang terdeteksi pada dekade 2010 sampai 2020 seperti tadi yang di grafik tadi di Atlantik Utara, Pasifik Khatulistiwa, dan Samudra Selatan. Proyeksi untuk waktu dekat dalam skenario SCP-8.5 menunjukkan perpanjangan sinyal perubahan iklim ke wilayah baru
yaitu antara periode 2040 sampai dengan 2060 tadi seperti yang digambarkan. Untuk periode deteksi 50 tahun sampai terakhir 2060, 60% wilayah laut global dipengaruhi oleh perubahan iklim. Seperti yang tadi, jangan tutupan es. Batas negatif dan positif variabilitas alami dalam gelombang dan angin menunjukkan kemungkinan perubahan iklim mengarah pada jenis deteksi positif dan negatif. Dalam artian rentangnya semakin tinggi antara lonjakan perubahannya, tinggi baik kecepatan angin ataupun tinggi signifikan gelombang. Selanjutnya, perubahan yang dapat dideteksi dalam iklim gelombang dapat dikaitkan dengan kombinasi perubahan karena komponen lokal dan pengaruh global. Jadi dari atribusi tersebut didapat bahwa komponen lokal dan global juga sama-sama berpengaruh dalam perubahan iklim. Jalur Roosevelt dipengaruhi oleh perubahan iklim, ditunjukkan oleh pergeseran distribusi energi melalui spektrum gelombang penuh dan sistem gelombang yang berubah. Yaitu pada yang penuh itu pada lautan yang luas, dan yang berubah itu pada daerah lokal, yaitu yang pulau-pulau dan merupakan daerah teluk. Demikian presentasi dari saya. Mohon kritik dan saran untuk semua rekan dan kepada Bapak Kepala Stasiun Kelima.